adalah pemateri yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Kisani Laksono dari dosen UNESA. Nah, beliau ini adalah dosen. Halo? Iya, beliau ini adalah dosen dari UNESA sampai dengan saat ini, dan pendidikan-pendidikan lain sebagainya sudah beliau tempuh di UGM dengan hasil kumlot. Dan penghargaan-penghargaan yang sudah dia raih juga cukup banyak sekali. Terima kasih Ibu sudah gabung dengan kita untuk menjadi narasumber di FGLSN, dan insya Allah kita akan mendengarkan semuanya paparan dari Ibu. Kepada Profesor Dr. Kisani Laksono, dipersilakan. Terima kasih Ibu Tin, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa didengar, Bu. Jelas. Bisa jelas. Terima kasih. Ibu Bapak. Ibu mau share screen sendiri? Iya, saya share screen sendiri saja. Oke. Saya bisa lebih cepat nanti. Oke, siap, Bu. Ya. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli rendang di Jakarta Raya. Selamat siang, salam sehat semuanya. Bunga seru tahunnya, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu beserta kita. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua FGLSN, Bapak Ahmad Yusuf. Terima kasih Bapak karena siang hari ini saya berkesempatan untuk bisa bersemuka dengan Bapak dan juga Ibu Bapak yang hadir di sini. Dua narasumber yang dua-duanya merupakan Dewi, karena bernama Dewi semua. Yang satu Ibu Dr. Poppy Dewi Puspitasari ME, dan yang satu Ibu Dr. Dewi Utama Faisa. Dua Dewi luar biasa. Siang ini kita bisa berjumpa dengan dua Dewi. Dan terima kasih Ibu Moderator, Bunda Tin, Ibu Sekjen FGSLN. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu Bapak, izinkan saya berbagi beberapa hal yang mungkin nanti juga sebentar. Salam saya buat siapa? Salam saya buat siapa? Ya. Oh, mohon maaf. Ini sudah bisa tampak ya? Sudah tampak Ibu Bapak? Iya, sudah. Iya. Saya mendapatkan judul pengembangan gerakan literasi sekolah di masa pandemi COVID-19. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA dan juga dari Pusat Studi Literasi UNESA, LPPM UNESA. Ibu Bapak yang saya hormati, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi keterbatasan waktu nanti mungkin saya akan melewati beberapa hal terkait karena memang pembelajaran pada masa pandemi saat ini khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan GLS ini menjadi ada perkembangan yang sangat signifikan, dan mungkin ada beberapa hal mungkin perlu kita sikapi dengan bijak. Jadi mulai dari latar belakang sampai dengan penutup itu mulai dari A sampai dengan M. Latar belakang kita, saya kira kita sudah tahu semuanya terkait dengan pandemi COVID-19 dan bagaimana dengan GLS masa pandemi. Apa yang perlu dilakukan pada saat pandemi ini untuk gerakan literasi sekolah. Tadi sudah ada beberapa model yang disampaikan oleh Ibu Poppy dan juga beberapa program yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Yang ingin saya soroti adalah saat ini yang terjadi itu ada risiko kesenjangan pembelajaran.
khususnya pada daerah-daerah yang dengan akses bagus dan daerah-daerah yang aksesnya tidak bagus seperti daerah 3T. Dan kita juga tahu bahwa pada masa pandemi ini banyak hal kemudian bisa terjadi. Apa yang disajikan oleh Ibu Poppy dan juga Ibu Dewi tadi sebetulnya merupakan terkait juga dengan definisi literasi dalam arti yang luas, karena memang sebetulnya literasi itu bukan hanya sekadar membaca dan menulis, tapi bagaimana kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup. Ini saya ambil dari Undang-Undang Sisbuk yang terbit tahun 2017. Kemudian untuk membaca itu bukan hanya sekadar membaca teks saja, karena misalnya PAUD jelas mereka tidak akan masuk dalam membaca dan menulis, tapi mereka masuk dalam ranah menggambar misalnya. Membaca dalam arti luas itu wujudnya bisa bermacam-macam, tidak harus teks ya. Dalam hal ini literasi membaca dalam arti luas itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks. Dan ini sebetulnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu supaya individu itu punya kontribusi terhadap masyarakat. Kalau kita lihat memang indeks ahli baca yang tadi saya gambarkan terkait dengan dimensi kecakapan, dimensi akses, dimensi alternatif, dan dimensi budaya itu yang paling rendah itu adalah dimensi akses, yaitu hanya 23,09%. Akses ini akses terhadap buku. Tapi kalau terkait dengan Wi-Fi, kemudian terkaitan dengan jaringan internet, nanti masuk di sini di dimensi yang interupsi Bu. Nggih? Don tolong di slide show Bu biar. Oh iya ya, mohon maaf nggih. Terima kasih. Saya lupa ya. Jadi sudah Bapak? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan interpretasi indeks ahli baca, tadi sudah saya sampaikan bahwa akses siswa kita itu akses terhadap bacaan di rumah dan di sekolah itu masih sangat rendah. Kalau yang tadi saya sampaikan terkait dengan Wi-Fi, yang ketiga yaitu terhadap jaringan dan gawai itu masuk dalam dimensi alternatif, ini dianggap sudah cukup baik. Yang paling bagus adalah dimensi kecakapan, tapi ini terkait hanya dengan tingkat melek huruf masyarakat Indonesia. Yang juga memprihatinkan adalah kebiasaan membaca di rumah dan di sekolah yang ternyata juga sangat rendah, hanya 28,50%. Ini sesuai dengan penelitian kami terkait dengan bagaimana sebetulnya akses buku di sekolah. Bagaimana sebetulnya dengan akses anak-anak terhadap buku baik di sekolah ataupun di perpustakaan, di taman bacaan atau di toko buku. Dari sekian sekolah yang kami teliti, ada 30 sekolah ya, hanya 5 sekolah yang memenuhi standar jumlah buku. Dan program 15 menit membaca tentunya tidak bisa dilaksanakan secara lebih baik karena buku-buku yang terbatas. Dan yang menyedihkan Ibu Bapak, siswa dari keluarga miskin ini ternyata memiliki akses yang minim terhadap buku, baik di rumah maupun di komunitas, karena mereka tidak mampu ke perpustakaan, tempatnya jauh, taman bacaan di sekitar mereka juga tidak banyak bacaannya, dan toko buku sangat jauh dari impian mereka karena terkait dengan keterbatasan dana. Jadi standarisasi perpustakaan ini sangat penting untuk dilakukan, khususnya untuk perpustakaan sekolah. Nilai per indikator kita lihat di sini, membaca koran atau majalah dan seterusnya. Yang paling rendah itu adalah memanfaatkan
taman bacaan ternyata 1,03 ini yang paling rendah. Perpustakaan komunitas, akses ke perpustakaan komunitas juga 8,34. Dua hal inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Ini literasi siswa di Indonesia. Nah, penelitian yang lain yang juga sudah dilakukan terkait dengan ketersediaan infrastruktur dasar dalam implementasi BDR ini ternyata juga sangat memprihatinkan. Kalau DKI mungkin grafiknya ini bisa dibilang paling tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita lihat di beberapa daerah, misalnya ini di Nusa Tenggara Timur, ini yang paling rendah untuk ketersediaan infrastruktur dasar. Kendala yang dihadapi selama BDR, kendala yang dihadapi oleh guru. Ini ternyata banyak guru yang mengalami kendala, bingung dengan teknik pembelajarannya, sulit membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga, tidak bisa memantau, jaringan internet tidak stabil, itu juga sering kita alami, termasuk ini tadi juga kita alami ya. Guru harus ke rumah murid, beberapa sekolah menerapkan kebijakan ini, keterbatasan anggaran dan juga beberapa faktor lainnya. Nah, tujuan dari sajian saya ini supaya Ibu Bapak nanti bisa mencoba mengembangkan bagaimana membaca 15-30 menit setiap hari. Karena ini merupakan hal dasar untuk menumbuhkan minat anak pada membaca. Memahami pengembangan GLS melalui konsep literasi berimbang. Jadi kita punya ada pembiasaan, ada pengembangan, dan ada pembelajaran. Mudah-mudahan model pembelajaran dengan literasi berimbang nanti bisa menjadi salah satu pilihan sehingga Ibu Bapak mampu meningkatkan kemampuan membimbing anak atau siswa untuk membaca, bedah kata, dan juga untuk menulis. Bagaimana dengan membaca setiap hari? Program GLS untuk memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti, ini Permen nomor 23 tahun 2015, salah satunya saya kira kita semua tahu ada kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Ini sebetulnya gunanya untuk apa? Untuk menumbuhkan minat baca peserta didik, meningkatkan keterampilan membaca. Ini bisa ditopang dengan adanya lingkungan fisik yang kayak teks misalnya ini, lingkungan fisik yang ramah literasi dengan adanya sudut baca, tempelan-tempelan pada dinding baik di rumah ataupun di sekolah. Dan membaca setiap hari semacam ini bisa menjadi lingkungan efektif ya, lingkungan sosial dan afektif yang kemudian bisa menumbuhkan budaya-budaya baca, membaca bersama setiap hari, pergi ke perpustakaan, memberi penghargaan kepada anak-anak bisa kita lakukan. Kemudian saat pandemi, saat pandemi bukan berarti membaca setiap hari ya, dengan 15 menit itu hilang Ibu Bapak. Di sekolah cucu saya, kebetulan saya punya cucu yang bersekolah di SD, dia juga punya sesi baca sebelum pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dia punya sesi baca, kemudian apa yang dibaca itu dibicarakan dalam pembelajaran. Dan guru ini menentukan buku-bukunya. Jadi sesi baca ini dapat dipimpin oleh guru atau dapat juga lepas sebelum atau sesudah pembelajaran. Buku yang dibaca merupakan buku yang sudah diperiksa oleh guru atau direkomendasikan oleh guru. Jadi bukunya mestinya buku yang sudah melalui seleksi guru. Dan ini bisa digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran. Saya kira ini juga hal yang bagus karena anak setiap hari kemudian terbentuk semacam habit, semacam kebiasaan untuk selalu melaksanakan membaca biarpun sekarang ini pembelajarannya secara daring. Jadi itu bisa dipimpin oleh guru, bisa juga lepas tersendiri. Kalau cucu saya sebelum pembelajaran dimulai itu mereka sudah diminta untuk melakukan itu. Nah, konsep literasi berimbang yang terkait dengan lingkungan akademik, jadi dalam GLS itu ada 3 lingkungan.
lingkungan fisik, lingkungan sosial afektif, dan lingkungan akademik. Ini kami harapkan bisa kemudian menjadi salah satu alternatif untuk pembelajaran dalam jaringan saat ini. Jadi dalam literasi berimbang, dibangun dasar pengetahuan tentang bagaimana membaca, menulis, dan bagaimana berpikir kritis itu. Sehingga peserta bisa menikmati kegiatan membaca, mengeksplorasi hal baru, memperdalam proses berpikir, bertanya dan menjawab pertanyaan, dan yang utama adalah mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat. Karena itu dilakukan biarpun kita sudah berumur, biarpun kita sudah menjadi guru, menjadi dosen, dan seterusnya. Saya pun sekarang juga masih belajar untuk hal ini. Balance literasi atau literasi berimbang dikembangkan berdasarkan 3 hal ini. Jadi ada sesi untuk membaca, menulis, tapi kemudian ada sesi untuk kosakata. Jadi kalau saya buat dalam bagan dalam bahasa Indonesia semacam ini, jadi ada membaca nyaring, membaca bersama, membaca terbimbing, membaca mandiri, menulis dengan pemodelan, menulis bersama, menulis terbimbing, dan menulis mandiri. Dan semuanya nanti akan berujung pada bedah kosakata, Ibu Bapak. Kerangka literasinya secara komprehensif semacam ini, jadi membaca menulis, ini nanti akan masuk pada pemahaman jika kita juga memasukkan bedah kosakata di sini. Dan pemahamannya merupakan pemahaman yang komprehensif, sehingga anak akan berpikir dulu sebelum bertindak. Ini mengajari kita untuk berpikir sebelum bertindak, termasuk meneruskan berita-berita hoax yang tanpa yang seharusnya dipikir dulu, seharusnya melalui tahap ini untuk diteruskan pada kelompok-kelompok lainnya. Nah, pembelajaran dalam jaringan ini dilakukan dengan bantuan media, perangkat ajar, dan sumber belajar yang dibutuhkan. Khusus untuk anak-anak diperlukan pendampingan orang tua atau orang dewasa. Kalau yang sudah bukan anak-anak, saya kira tidak perlu, tapi khusus untuk anak-anak ini sangat diperlukan. Bagaimana dengan tugas guru untuk belajar dari rumah itu? Guru menyiapkan media, alat, bahan, dan sumber belajar sampai dengan siap dihubungi orang tua atau pendamping jika mereka mengalami kesulitan. Beberapa guru bercerita bahwa dia dihubungi pada pukul 23.23. Karena apa? Karena ada kesulitan dari orang tua. Dan ini guru kemudian menceritakan saat dia bercerita, dia siap untuk menjawab segala sesuatunya. Jadi tugas guru memang berat pada saat ini, Ibu Bapak. Bagaimana dengan tugas peserta didik? Mulai dari memotivasi diri untuk belajar, sampai dengan belajar untuk terbuka, belajar untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, berinisiatif membaca sumber belajar lain. Sekarang kalau anak-anak tidak disuruh pun kemudian sudah membuka sumber lain ya Ibu Bapak ya, dan menulis berbagai hal. Tugas orang tua atau pendamping mulai dari membaca dan memahami panduan. Setiap sekolah menerbitkan panduan ini, Ibu Bapak. Saya tidak tahu mungkin di sekolah Ibu Bapak apakah panduannya itu dalam wujud satu lembar, kemudian lewat WA atau bagaimana. Tapi selalu ada. Bahkan panduan itu kemudian menjadi semacam merek begitu ya. Jadi pada tiap-tiap sekolah, karena tiap sekolah itu kemudian akan mengeluarkan panduan yang berbeda. Sampai dengan tugas orang tua pendamping adalah menyerahkan atau mengunggah hasil belajar anak di rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini kalau anak tersebut belum mampu untuk mengunggah. Pada saat-saat awal cucu saya itu juga belum mampu mengunggah Ibu Bapak. Dia kelas 3 SD, tapi setelah berlalu kemudian dia diajari bagaimana dia mengunggah, bagaimana dia menyerahkan hasil belajar, dia kemudian mampu melakukan itu. Jadi sudah mampu melakukan sendiri, tapi memang perlu untuk selalu didampingi dan diingatkan oleh orang tua atau pendamping.
Nah, kita lihat bagaimana dengan pembelajaran membaca. Mulai dari membacakan nyaring, ini guru bisa membacakan buku atau cerita secara nyaring melalui Vicon, kalau itu dengan daring ya, Bapak. Dan siswa terlibat dalam serangkaian kegiatan untuk memahami bacaan. Nah, tampilan visualnya itu guru dan gayanya, bukan tulisannya ini. Kalau untuk membacakan nyaring, Ibu Dewi juga sudah menyampaikan berbagai hal tentang bagaimana dengan read aloud itu. Kemudian ada membaca bersama, guru dan siswa membaca bersama secara interaktif berdasarkan buku, biasanya ada big book, yang ditunjukkan guru melalui Vicon, ini sering juga dilakukan oleh guru cucu saya, dan dilanjutkan dengan mendiskusikan bacaan. Jadi ada gambar-gambar, ada tulisan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mendiskusikan bacaan. Kalau yang dilakukan oleh guru cucu saya itu bahkan bukan langsung, tidak langsung kemudian ini, tapi langsung disampaikan pada layar seperti ini. Kemudian ada membaca terbimbing, nanti mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan membaca yang hampir sama. Dan ini bisa bekerja dengan siswa dalam kelompok kecil tersebut. Dan kalau dalam LMS, kalau Ibu Bapak menggunakan LMS, Learning Management System dalam pembelajaran, maka Ibu Bapak bisa memecah itu menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi ada pecah kelas begitu ya. Jadi breakout room kalau ya di situ disampaikan begitu. Dan bisa guru memilih dan mengenalkan buku baru yang dipilih siswa sesuai dengan tingkat pemahamannya tentunya. Dan tujuannya ini meningkatkan pemahaman dan mendorong untuk bisa membaca mandiri. Ini kalau untuk membaca mandiri, siswa bisa memilih sendiri buku yang ingin dibaca sesuai dengan jenjang membaca dan minatnya. Membaca mandiri ini membaca yang sudah untuk beberapa kelas yang memang dia sudah mampu untuk membaca secara ini. Jadi satu persatu dia kemudian bisa membaca dan memahami maknanya, yang penting itu untuk membaca mandiri. Oh, maaf, dan mengingatkan 3 menit lagi. Oh ya, sumber bacaan daring ini disediakan oleh guru, akses ke perpustakaan dan atau beberapa laman penyedia buku elektronik. Ini bisa bersama hadapi corona, itu juga merupakan sumber yang sangat bagus. Ini untuk RPP yang sering dijumpai dalam kegiatan membaca, ini perlu ditinjau ulang. Siswa membaca teks, kemudian secara berkelompok siswa menjawab pertanyaan bacaan. Kalau ini yang dilakukan, ini bukan pembelajaran, tapi ini adalah tes. Yang bagus itu adalah siswa membaca teks, kemudian siswa dengan bimbingan guru mendiskusikan kata sulit yang dijumpai dalam kelompoknya. Jadi ada sesi untuk bedah kata. Setelah itu barulah siswa menjawab pertanyaan bacaan. Kalau untuk bedah kata, ini bisa contohnya strateginya bisa terus membaca dan mencari petunjuk sampai dengan mengecek glosarium atau kamus yang ada. Ini ada terkait dengan beberapa hal. Ini model untuk bedah katanya, jadi ada mapnya semacam ini. Kalau dalam bahasa Indonesia semacam ini, jadi ada definisi, ada ciri, ada contoh dan bukan contoh. Epidemi misalnya ini definisinya apa, cirinya apa, contohnya apa, dan bukan contoh apa. Kalau anak-anak sudah bisa mengisi ini, berarti anak-anak sebetulnya sudah paham kosakata tersebut. Ini model vocab yang lain juga semacam ini. Kemudian untuk menulisnya, ini bisa mulai dengan menulis dengan pemodelan. Yang penting di sini adalah guru memegang alat tulis, karena menulis dengan pemodelan untuk memahamkan bahwa menulis adalah proses yang diawali dengan coretan. Coretan dalam ini adalah coretan guru. Kemudian menulis bersama, ini guru dan siswa berdiskusi menghasilkan teks bersama. Guru nanti yang menulis, siswa kemudian menyambung cerita dan seterusnya, dan guru menulis dan ini ditunjukkan lewat Vicon. Kalau yang terbimbing nanti ada pembentukan kelompok dalam kelompok kecil. Dan ada fitur untuk memecah kelompok kalau dalam LMS tertentu, Bapak. Yang terakhir yaitu menulis mandiri. Jadi siswa yang menulis mandiri ini diharapkan telah menerapkan
menerapkan strategi menulis yang dipelajari sebelumnya. Produknya bisa dipajang di sekolah, dimasukkan dalam map sebagai portofolio atau diunggah dalam media daring dan tidak harus publish. Boleh berupa gambar, boleh berupa coretan dan seterusnya. Ini model-model pemuatan tulisan yang ada bisa semacam ini yang ada di sekolah cucu saya. Ini saya mencoba mengambil sekilas data, ternyata pembelajaran daring Ibu Bapak itu ternyata tidak begitu disukai. Gawainya juga mereka lebih senang memakai HP untuk beberapa hal, yang paling disukai itu adalah yang dengan Zoom. Dan sebagai refleksi bisa saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sangat beragam bantuan akses internet itu sangat diperlukan. Literasi berimbang merupakan fondasi kuat untuk memahami teks. Dan literasi berimbang secara daring ini diharapkan dapat memacu kreasi dan inovasi guru dalam pembelajaran. Sebagai penutup, saya teringat pada apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dan perlu kita resapi bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Dan itu betul-betul telah terjadi saat ini. Saya kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang mengguratkan lara, jika ada untaian kalimat saya yang menjejakkan bara, dan jika ada tingkah laku saya yang menorehkan luka, maafkanlah saya. Terate sekuntum tempat berlabuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.